Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 17 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menerima sari makanan dari pokok anggur yang benar, yaitu rohnya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi kepada saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada hari Senin ini, tanggal 17 Agustus 2026, berjudul Arti Pertobatan. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sifat lama yang lahir dari darah dan kehendak daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Jalan-jalan lama, kecenderungan turun-temurun, kebiasaan-kebiasaan yang dahulu harus ditinggalkan, sebab kasih karunia tidak diwariskan. Kelahiran baru terdiri dari memiliki motivasi baru, selera baru, kecenderungan baru. Mereka yang dilahirkan kepada kehidupan baru oleh Roh Kudus telah mengambil bagian dalam sifat ilahi, dan dalam semua kebiasaan serta praktik mereka akan memberikan bukti tentang hubungan mereka dengan Kristus. Ketika orang-orang yang mengaku Kristen mempertahankan semua cacat alami dari karakter dan tabiat mereka, dalam hal apa posisi mereka berbeda dari orang dunia, mereka tidak menghargai kebenaran sebagai pengudus pemurni. Mereka belum dilahirkan kembali. Pertobatan sejati mengubah kecenderungan salah yang diwariskan maupun yang dipupuk. Agama Allah adalah sebuah tenunan yang kokoh, terdiri dari benang-benang yang tak terhitung banyaknya, dan ditenun bersama dengan kecakapan dan keterampilan. Hanya hikmat yang datang dari Allah yang dapat membuat tenunan itu lengkap. Ada banyak jenis kain yang pada awalnya tampak indah, tetapi tidak tahan uji. Kain itu luntur, warnanya tidak sedap, di bawah terik musim panas warnanya memudar dan hilang. Kain itu tidak tahan perlakuan kasar. Demikianlah halnya dengan agama banyak orang. Ketika benang lungsin dan pakan dari karakter tidak tahan ujian pencobaan, bahan yang menyusunnya tidak berharga. Usaha untuk menambal yang lama dengan sepotong kain baru tidak memperbaiki keadaan, sebab bahan lama yang rapuh akan terlepas dari yang baru, meninggalkan robekan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Menambal tidak akan berhasil. Satu-satunya jalan adalah menyingkirkan pakaian lama sepenuhnya dan mendapatkan yang benar-benar baru. Rencana Kristus adalah satu-satunya yang aman. Ia menyatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Agama tambal sulam sama sekali tidak bernilai di hadapan Allah. Ia menuntut segenap hati. Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Dan tidakkah kita akan memberikan kepadanya kasih sayang terbaik kita, aspirasi kita yang paling kudus, pelayanan kita yang paling penuh? Inilah renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 105, tahun 1893, paragraf 13, yang berbunyi,
Kristus tidak memberikan dorongan apapun bagi manusia untuk berpikir bahwa dia akan menerima karakter yang tambal sulam, yang sebagian besar terdiri dari diri sendiri dengan sedikit unsur Kristus. Inilah keadaan jemaat Laodikia. Pada mulanya, tampak ada unsur diri sendiri dan unsur Kristus. Namun tak lama kemudian, semuanya menjadi diri sendiri dan tidak ada lagi unsur Kristus. Inilah kondisi kita, jemaat Laodikia. Karenanya, kita perlu menjadi baru, yaitu manusia baru dalam Yesus. Sebab Allah tidak menyukai karakter tambal sulam. Surat nomor 31a, tahun 1894, paragraf 47, berkata, agama tambal sulam tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ia menuntut penyerahan segenap hati. Tidak ada bagian hati yang boleh disisihkan untuk memelihara kecenderungan berbuat jahat, baik yang bersifat turunan maupun yang terbentuk akibat kebiasaan. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 237 paragraf 4. Usaha untuk menambal yang lama dengan sepotong kain baru tidak memperbaiki keadaan. Sebab bahan lama yang rapuh akan terlepas dari yang baru, meninggalkan robekan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Menambal tidak akan berhasil. Satu-satunya jalan adalah menyingkirkan pakaian lama sepenuhnya dan mendapatkan yang benar-benar baru. Dan untuk mendapatkan yang baru hanya dalam Yesus. Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Namun renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 237 paragraf 2. Mereka yang dilahirkan kepada kehidupan baru oleh Roh Kudus telah mengambil bagian dalam sifat ilahi dan dalam semua kebiasaan serta praktik mereka akan memberikan bukti tentang hubungan mereka dengan Kristus. Dikatakan dilahirkan kepada kehidupan baru oleh Roh Kudus. Artinya, menjadi manusia baru adalah pekerjaan Roh Kudus. Lalu bagaimana hubungannya dengan menjadi manusia baru di dalam Yesus? Apakah ada dua pribadi yang mengerjakan manusia baru? Perhatikan kembali Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Kata di dalam Kristus ini vital. Bagaimana caranya untuk berada di dalam Kristus? Ingat kembali perkataan roh nubuat berikut ini yang semalam disampaikan dalam renungan malam. The Desire of Ages halaman 676 paragraf 2 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti terus-menerus menerima rohnya, serta menjalani hidup dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada pelayanannya. Saluran komunikasi antara manusia dan Allahnya harus senantiasa terbuka. Sebagaimana ranting pohon anggur terus-menerus menyerap sari makanan dari pokok anggur yang hidup, demikian pula kita harus melekat pada Yesus, serta menerima kekuatan dan kesempurnaan karakternya oleh iman. Tinggal dalam Yesus artinya menerima secara terus-menerus akan rohnya Yesus. Roh Kristus inilah sari makanan yang kita terima dari Yesus, agar kita menerima kekuatan dan kesempurnaan karakter Yesus. Jadi, sebagaimana Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam Bapa, dan Yesus hidup dalam penurutan akan hukum Allah. Demikian juga kita. Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Yesus, maka kita pun dapat hidup dalam penurutan akan hukum Bapa. Sebab hukum Allah Bapa adalah salinan karakter Bapa. Inilah fondasi pembentukan karakter di dalam hidup kita. Inilah fondasi menjadi manusia baru. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 24 Februari tahun 1890 paragraf 3. Setiap orang yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan memiliki motif tindakan yang baru dan lebih tinggi karena Roh Kristus di dalam akan mendorong perbuatannya. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Sebab memang kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bila mana kita tinggal di dalam Kristus, maka roh yang bekerja di dalam hidup kita adalah rohnya Kristus yang kudus. Roh Kudus itu bukan pribadi yang lain, tetapi pribadinya Kristus itu sendiri. Karenanya, hanya satu roh, hanya satu pribadi yang bekerja di dalam hidup kita untuk menjadikan kita manusia baru, yaitu rohnya Yesus, pribadinya Yesus. Dan rohnya Yesus itu adalah hidupnya Yesus. Perhatikan Roh Nubuat memberikan penjelasan tentang
Roh adalah pemberian hidup Yesus dalam The Desire of Ages, halaman 805 paragraf 3. Pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Jelas. Menerima rohnya Yesus sama dengan menerima hidupnya Yesus, yaitu hidup yang sempurna. Inilah makna menjadi manusia baru di dalam Yesus, dan inilah yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam Maranatha, halaman 237 paragraf 6. Yesus memberikan hidupnya, artinya memberikan rohnya, bagi kita, dan tidakkah kita akan memberikan kepadanya kasih sayang terbaik kita, aspirasi kita yang paling kudus, pelayanan kita yang paling penuh? Yesus memberikan hidupnya oleh mengaruniakan rohnya. Itulah wujud tinggal di dalam Yesus, agar kita menjadi manusia baru. Dan menjadi manusia baru itulah arti pertobatan yang sesungguhnya. Steps to Christ, halaman 59 paragraf 1 berkata, tidak ada bukti pertobatan sejati kecuali jika hal itu menghasilkan perubahan hidup. Perubahan atau reformasi yang dimaksudkan adalah menjadi manusia baru dalam Yesus. Inilah pertobatan sejati, dan inilah kiranya menjadi bagian kita semua yang mengaku umat Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini tentang arti pertobatan, yaitu agar kami memiliki akan kesempurnaan karakter Kristus dalam hidup kami. Sebab dengan memiliki karakter Kristus itu artinya kami menurut akan hukum-Mu ya Bapa dengan sempurna. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka itulah wujud kami mengalami pembaharuan dalam hidup ini, reformasi. Manusia lama ditinggalkan dan manusia baru diterima. Dan itulah perkembangan pertumbuhan akan karakter kami, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan itulah wujud daripada pertobatan yang sejati. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.